Jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pasal-pasal kompilasi hukum Islam yang bermasalah dalam masalah waris. Jadi di pengadilan agama itu hakim-hakimnya memakai kompilasi hukum Islam, termasuk KUA, karena memang kompilasi hukum Islam di dalamnya ada bab nikah. Jadi ada 3 bab: bab nikah, bab waris, dan juga bab wakaf gitu. Memang ada beberapa pasal yang mungkin bisa dibilang diperdebatkan. Kalau bermasalah ya tadi dalam masalah waris, tapi diperdebatkan banyak. Salah satunya tentang wakaf uang dalam kompilasi hukum Islam. Ada pasal yang membolehkan orang wakaf tunai. Sedangkan dalam pandangan fikih Islam, artinya fikih klasik begitu, di kitab-kitab kuning itu kan wakaf tunai itu jatuhnya sedekah, itu bukan wakaf kan ya. Pada intinya banyak moderasi yang terjadi di kompilasi hukum Islam, terlebih tentang masalah waris. Nah, hari ini insya Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mau ngomongin soal ahli waris. Siapa saja yang dalam lingkaran mayit yang kemudian masuk sebagai kategori ahli waris. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada sebabnya. Jadi ahli waris itu bukan status yang bisa kita beli, dihibahkan, atau dikasih, atau apalah gitu. Jadi ada sebab yang natural, tidak dibuat-buat orang menjadi ahli waris. Pertama, tentu yang menjadi sebab adalah sebab nasab. Orang punya hubungan nasab kepada mayit, baik secara langsung tuh antara mayit sama dia kagak ada penghubung lagi. Saya punya anak namanya Muhammad, saya sama Muhammad langsung tuh, tidak melalui penghubung. Saya punya saudara namanya Mahmud sama saya hubungannya nggak langsung, melalui penghubungnya orang tua kami gitu. Yang ahli waris itu adalah orang yang punya hubungan nasab kepada mayit, baik secara langsung ke atas atau ke bawah, atau melalui penghubung. Nah, ini yang melalui penghubung ini ada beberapa kriterianya. Jadi tidak melulu jadi ahli waris. Yang mesti ahli waris yang punya hubungan langsung. Kita sama anak, sama orang tua begitu. Yang terhubung kepada mayit melalui penghubung, ini ada beberapa syarat. Salah satu contohnya kakek misalnya. Kakek yang ahli waris itu adalah kakek yang antara dia ke mayit itu tidak boleh ada perempuan gitu. Jadi misalnya almarhum namanya Abdullah ini bapaknya Abdurrahman, Abdullah bin Abdurrahman itu ahli waris bapak tuh. Nanti Abdurrahman punya ayah lagi namanya Abdullah misalnya. Ini Abdullah ini ke mayit masih kakek ahli waris nih, karena di antara dia dan mayit penghubungnya laki. Tapi kalau Abdullah atasnya nggak ada orang laki, maksudnya udah wafat, yang ada perempuan, ini perempuan nenek masih ahli waris. Tapi setelah di atasnya itu yang laki itu namanya kakek rahimi. Kakek rahimi itu bukan ahli waris nasab, tapi dia masuk dzawil arham. Ntar masuk dzawil arham ada pembahasannya. Emang agak rumit nih masalah waris. Jadi pokoknya seperti itu, hubungan langsung atau melalui penghubung. Nah, yang nasab ini ada 4
kelompok. Untuk kita bahas dulu. Ya nanti dibahas ada bagannya gitu. Yang 4 kelompok itu maksudnya ada ke atas, ke bawah, kiri kanan. Ke atas ya ayah, ke bawah anak, kiri kanan saudara, saudara-saudari. Yang kita sebut dengan istilah apa namanya hawashi, ahli waris samping begitu. Jadi ke atas ayah dan terusnya ke bawah ini anak, kemudian kiri dan kanan. Kiri dan kanan tuh saudara saudari. Kanan tuh saudara seayah dan sekandung, kiri saudari seibu gitu. Nah, itu termasuk ahli waris. Tapi yang pasti dapat ahli waris tuh yang atas sama bawah. Ke bawah pasti, ke atas pasti, kiri kanan ini statusnya ini apa namanya nunggu gitu. Kira-kira yang bawah ada apa kagak gitu. Kalau yang bawah ada, udah deh kita nontonin aja, nggak dapat kita gitu. Kalau yang bawah kagak ada, atasnya ada apa enggak? Kalau atasnya ada, udah kita juga nggak ada. Gitu. Ini contoh, ada apa namanya Mahmud, punya anak Muhammad, ada namanya lagi anaknya Hamidah. Kemudian punya bapak Abdullah, punya ibu Aminah. Ini ketika Mahmud punya saudara, katakanlah namanya saudaranya Zainal. Zainal ini ahli waris sebab dia saudara laki seayah seibu kandung gitu. Tapi status dia sebagai ahli waris terhalangi oleh nasab yang bawah gitu. Jadi nasab laki bawah nih, anak lakinya tuh si apa namanya Muhammad, anak laki itu menghalangi ahli waris kiri kanan gitu. Ahli waris kiri kanan. Nanti Muhammad dapat warisan, dia mau berbaik hati kepada paman-pamannya Zainal dan saudara-saudaranya yang dihalangi oleh dirinya, maka mereka nggak dapat ahli waris, nggak dapat warisan, itu sah-sah saja. Jadi itu perbuatan baik dari Muhammad sebagai keponakan kepada paman yang ngasih, nggak apa-apa. Cuman tidak bisa dikatakan ini sebagai warisan. Yang dapat Zainal ini bukan warisan, karena warisan semuanya terhalangi oleh Muhammad. Yang dapat warisan Muhammad. Zainal itu cuman dapat kebaikan hati. Nah, kita bisa katakan namanya hibah begitu, hibah. Ya, tapi kan dia sama-sama dapat duit dari warisan, Ustaz. Iya, secara zahir warisan, tapi jalurnya itu bukan waris. Jalurnya itu namanya hibah begitu. Maksudnya jangan sampai kita menambahkan jatah waris yang tidak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, juga tidak disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya begitu. Artinya orang-orang yang tertutupi daripada warisan, mungkin ada ahli waris bawah atau ada ahli waris atas, siasatnya begitu. Jadi biarkan warisan dibagikan kepada ahli waris secara faraid, secara Islam, lalu dengan kerendahan hati mereka berbagi gitu. Untuk juga menghindari apa namanya sih konflik keluarga. Dan apa istilahnya kita, ini kita nih. Kita kalau baik sama saudara, insya Allah saudara baik sama kita. Begitu ya. Kita baik nih sama abang kita layanin, dulu dia berangkat haji kita bantuin, dulu dia bangun kontrakan kita tolongin, nanti dia meninggal warisannya banyak kita terhalangi anaknya pasti bakal ngeliat, encing gua kesian noh kagak dapet warisan gara-gara gua, dulu kan baba punya duit banyak begini kan ditolongin sama encing gitu, ntar encing gua bagi dah gitu. Ya berapa kek begitu, pokoknya gue bagi lagi. Jadi insya Allah memang kiri kanan tuh terhalangi oleh atas bawah. Nah ada sebab yang kedua yaitu sebab menikah. Kalau tadi kan secara nasab, ada orang menjadi ahli waris sebab pernikahan. Nah yang menjadi ahli waris sebab nikah tuh cuman dua, yaitu suami atau istri. Satu pihak sebenarnya kan pasangan, tapi kan ada yang suami ada yang istri. Kalau yang ninggal suami ya ahli warisnya istri.
Kalau istri yang meninggal ahli warisnya suami gitu. Nggak mungkin kan istri meninggal ahli warisnya istri juga, kan nggak gitu. Jadi antara dua itu. Nah, istri yang jadi ahli waris itu pertama istri yang sah. Artinya dia wafat dalam keadaan memang masih punya hubungan suami istri. Tapi bisa juga istri yang sudah ditalak menjadi ahli waris selama istri itu dalam keadaan masa iddah talak rojai. Talak itu kan ada 3, 1, 2, 3. Talak 1, talak 2 ini namanya talak rojai. Talak rojai itu talak boleh balik lagi selama dalam masa iddah. Masa iddah itu adalah masa tunggu istri setelah ditalak suaminya. Lama masa iddah itu seharusnya dalam pandangan mazhab Syafi'i itu 3 kali masa suci. 3 kali masa suci. Kalau di kantor urusan agama itu kompilasi hukum Islam yang dipakai, masa iddah itu 90 hari. Artinya kalau hari ini keluar surat dari pengadilan perceraian Yanti dengan Yanto misalnya nih, maka Yanti itu tidak boleh daftar menikah lagi kecuali setelah 90 hari gitu. Tapi kalau dalam syariat Islam kan kagak nunggu surat keluar, dihitungnya sejak ucapan talak itu keluar dari suaminya, maka jalan tuh masa iddahnya. Selama masih masa iddah 3 kali masa suci, ini Yanti ini masih di bawah tanggungan Yanto gitu. Nafkahnya masih wajib, rumah tempat tinggalnya masih harus dikasih. Jadi talak 1 tuh kagak boleh suami ngeluarin istrinya dari rumah, nggak boleh. Ya kan emang rumah saya Ustaz, wajib itu kontrakin kayak begitu, karena masih suami masih Pak Sutri. Kalau si Yanto kemudian ingin kembali nggak perlu nikah ulang sebab masih talak 1, masih dalam masa iddah, tinggal ngomong aja, Neng balik Neng gitu, sah itu udah gitu. Sah itu talak rojai. Tapi kalau talak 3 putus itu suami istri sejak diucapkan talak. Talak 1, talak 2, talak 3. Januari talak 1, Februari, Maret dirujuk sama dia gitu. Nanti terjadi talak lagi bulan Agustus tuh talak 2, masih talak rojai itu. Agustus, September, Oktober dia rujuk balik. Antar dia Desember marahan lagi talak. Udah tuh, itu talak ketiga. Talak ketiga itu memutuskan hubungan suami istri. Nggak dapat rumah, nggak dapat nafkah, nggak dapat penjagaan, dan tidak bisa kembali kecuali si istri menikah dengan orang lain, lalu dia berhubungan, kemudian diceraikan, gitu. Dan itu disiasati oleh beberapa orang di Indonesia, terjadi juga tuh. Jadi Yanto sama Yanti cerai, talak 3 gitu. Lama pikiran kayaknya kudu balik lagi nih sama Yanti nih gitu. Soalnya Yanti ini anak tunggal gitu. Ini mertua warisannya lumayan banyak, nikahin gitu. Akhirnya dia nyuruh orang nih. Dia manggil temennya namanya Budi. Di, gua mau balik sama Yanti. Cuman kan udah talak 3. Gue gak bisa kawin lagi. Biar Yanti jadi bini gue lagi, lu kawinin dulu gitu. Kawin dulu sama ente, kemudian berhubungan, setelah berhubungan ente ceraiin gitu. Itu namanya nikah muhalil. Pernikahan yang dilakukan untuk menghalalkan ke suami yang pertama lagi. Boleh apa enggak Ustaz? Dosa. Madhab Imam Syafi'i bilang nikah muhalil itu kemaksiatan, lakinya dosa, perempuannya dosa. Itu wali nikah kalau tahu dinikahin dosa juga, saksi kalau tahu itu dosa juga. Tapi nikahnya sah, pernikahannya sah, syaratnya terpenuhi, sah suami istri, tapi mereka berdosa. Kayak orang sholat pakai kainnya ngombe, tahu ngombe gitu, kain nyolong gitu, itu sah sholatnya. Kalau ditanya sholatnya sah apa enggak? Sah. Ngadep kiblat gak? Ngadep kiblat.
Baca Fatihah gak? Baca. Ruku bener gak? Bener. Sujudnya jidat nempel apa nggak nempel? Sah sholatnya. Tapi dosanya karena mencuri kainnya begitu. Kayak juga semacam orang jual beli pas imam khutbah Jumat. Itu lagi khutbah Jumat begitu. Lagi khutbah Jumat terjadi, orang jual beli itu kan haram. Jual beli ketika sejak azan Jumat yang kedua, azan Jumat kedua maksudnya azan yang imam naik mimbar sampai assalamualaikum imam, itu nggak boleh ada jual beli. Ya kecuali perempuan gitu kan, perempuan nggak wajib Jumatan. Itu kalau terjadi jual beli Ustaz dosa. Dapat pahala ya kagak, dapat dosa, itu haram. Itu kemudian jual belinya sah itu jual belinya, kepemilikannya benar, penjual dapat duit, tapi mereka melakukan perbuatan dosa maksiat begitu. Ini juga sama, nikah muhalal gitu. Jadi nikahnya sah tapi mereka ini maksiat. Karena nikah muhalil tuh seperti ngakal-ngakalin syariat begitu, ngakal-ngakalin syariat. Kemudian ini istri yang ditalak roj'in. Tapi istri yang ditalak 3 talak bain juga bisa jadi ahli waris. Kalau ditalak dalam keadaan suami sakit, yang sakitnya sakit kematian. Kita kan punya takaran ya, sakit kata dokter. Ini sakitnya nih kayaknya nih rawan menyebabkan kematian. Dalam keadaan sakit yang menyebabkan kematian, apalagi orang udah tua, udah 70 tahun, 80 tahun. Itu kan sakit dikit orang udah was-was tuh kan ya. 70 tahun gitu. Dengar aki-aki 70 tahun masuk rumah sakit. Wah, udah gitu. Itu orang lagi sakit itu normalnya minta ditemenin gitu. Orang lagi sakit tuh normalnya minta ditemenin, minta dijagain. Tapi kalau orang lagi sakit dia ceraiin istrinya, berarti ada udang di balik batu itu kan ya. Makanya ulama bilang kalau ada orang yang talak istrinya dalam keadaan sakit kematian, talaknya langsung talak 3 lagi. Maka kan kalau orang Betawi, orang bego juga tahu kan begitu. Orang oon juga tahu itu talak dilakukan supaya istrinya kagak dapat warisan. Makanya langsung ditalak 3. Enggak masuk akal. Orang lagi sakit tuh mintanya ditemenin, minta dijagain, minta dilayanin. Kok ditalak 3 langsung? Berarti emang talak itu bukan terjadi sebab pernikahan, tapi terjadinya karena suami enggak pengen si istri dapat warisan. Orang yang seperti itu kita hukumi sebaliknya. Maka biarpun ini istri sudah ditalak 3, kalau masih dalam masa iddah gitu ya. Kalau masih dalam masa iddah maka istri tetap dapat warisan. Ini namanya al-hilah. Hilah itu siasat. Sama seperti orang udah wajib zakat nih. Udah wajib bayar zakat. Katakanlah dia punya dia punya kambing. Kalau kambing itu kan zakat minimal 40 ekor. 40 ekor wajib 1 ekor kambing. Setahun 40 ekor kambing digembala, 1 tahun wajib zakat 1 ekor. Ini punya 40 ekor bulan Rajab 1445. Maka 46 Hijriah bulan Rajab dia wajib. Udah datang waktunya nih, tinggal 2 hari lagi. Kambing 1 disembelih sama dia begitu. Biar apa Ustadz itu disembelih? Ya orang kan nggak bakal mikir kemana-mana. Pasti itu disembelih biar kagak wajib zakat kan begitu. Walaupun dia punya alasan, Ustadz, saya sebenarnya nggak mau nyembelih gitu. Saya lihat di dapur lauk kagak ada gitu. Apa ya lo kagak punya duit tinggal beli ke warteg doang kan gitu. Ini dia motong niatnya buat apa? Pasti niatnya untuk menghindar dari kewajiban zakat. Maka kita hukumi sebaliknya. Zakat tetap wajib atas dia, keluarin zakatnya gitu. Punya emas 100 gram wajib zakat, udah wayaknya wajib zakat, anak cucunya jadi kumpulin, dibagiin 1 gram, 1 gram, 2 gram, 2 gram, udah pulang dah gitu. Ntar 2 minggu lagi datang ya balikin gitu. Padahal itu ngasih niatnya buat biar kagak wajib zakat gitu.
Memang orang pelit gitu. Ini juga sama nih, istri itu yang tugasnya nemenin suami. Apalagi sakit. Kalau lagi sakit kok ditalak 3, kan orang bertanya-tanya gitu. Orang bertanya-tanya, oh ini siasat ini. Ini maka kita hukumi sebaliknya. Istri tetap dapat. Jadi yang dapat jatah ahli waris itu hanya istri atau suami. Ya kalau suami kan nggak ada tidak ada kasus macam-macam. Pokoknya kalau istri meninggal maka suami yang sah itu jadi ahli waris. Atau yang sudah dia berpisah tapi masih dalam masa iddah itu ahli warisnya begitu. Ipar bukan ahli waris, saudara ipar, mertua juga bukan ahli waris, menantu bukan ahli waris gitu. Jadi menantu, mertua, apalagi pokoknya yang hubungan nikah walaupun secara mahram, mertua kan mahram. Ketika kita qabil tu nikahaha wa tazwijaha itu sah, itu mertua perempuan tuh otomatis mahram. Mahramnya selama-lamanya. Artinya kapan waktu kita cerai sama istri itu mertua kita yang kita sebutnya bekas mertua itu mahram tetap. Itu mengharamkan selama-lamanya begitu. Mengharamkan membuat kita jadi mahram selama-lamanya. Mahram dia tapi bukan ahli waris gitu. Sebaliknya menantu kita juga sama. Menantu kita kita punya anak. Kemudian istri dari anak kita meninggal dunia, hartanya banyak, kita bukan ahli waris, tapi mahram. Jadi ketika qabil tu nikahaha begitu, anak kita nih qabil tu nikah, kemudian dia gauli itu istrinya, itu otomatis mahram selama-lamanya. Kecuali anak kita belum nyampur, baru akad nikah doang. Di kamar lagi ganti kostum berantem cerai misal mudah-mudahan kagak kejadian begitu, itu belum jadi mahram tuh, belum jadi mahram gitu. Karena belum nyampur gitu. Kalau ke bawah tuh, kalau ke atas sudah otomatis mahram. Maka kalau kita lihat punya kesempatan, gue kawinin aja nih, boleh, itu belum digauli soalnya gitu. belum jadi mahram. Itu bukan ahli waris. Mahram iya mahram, bukan ahli waris begitu. Termasuk saudara sesusuan. Saudara sesusuan kan mahram, tapi bukan ahli waris. Jadi hubungan mahram sama ahli waris ini beda. Kemudian nih itak, membebaskan budak. Kalau hari ini sangat jarang terjadi. Nah ada satu lagi namanya dzawil arham. Dzawil arham ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau tadi kita nasab yang di atas tuh kebanyakan kalau bahasa orang mahasiswa tuh patriarki gitu ya, jalurnya laki mulu. Jadi saudara keponakan itu yang ahli waris keponakan laki dari saudara laki. Kalau keponakan perempuan bukan ahli waris. Bahkan cucu, kalau cucu dari anak perempuan bukan ahli waris. Bukan ahli waris maksudnya bukan ahli waris dari sisi nasab. Dia ahli waris dari dzawil arham. Dzawil arham ini posisinya nunggu. Jadi yang nasab dulu, kalau yang nasab udah kagak ada semuanya, baru namanya dzawil arham. Jadi sebenarnya kalau ditanya, kenapa cucu dari anak perempuan nggak dapat warisan? Enggak kok, dapat kok warisan gitu. Cucu dari anak perempuan ahli waris dari dzawil arham. Tapi kan posisi jauh. Jangankan cucu, saudara yang bersampingan kanan kiri aja belum tentu dapat itu yang dekat kan gitu. Ini kan kondisi prioritas. Prioritasnya itu mana duluan mana belakangan, kan wahyu yang nentuin bukan kita. Wahyu yang nentuin kalau mayit punya anak laki kiri kanan kagak dapat. Wahyu yang bilang kalau ahli waris punya ayah kiri kanan kagak dapat. Jangankan cucu, kita bukannya diskriminasi cucu anak perempuan, jangankan cucu anak perempuan, saudara laki dari saudara kandung begitu, kalau si mayit punya anak tertutupi dia gitu. Ini soal kalau kita
Tinggal kan ulama nyari-nyari hikmah. Hikmahnya kan karena laki itu menanggung nafkah, perempuan dapat segitu punya dia, tulus itu punya dia semua. Tapi kalau laki-laki dapat segitunya dipotong buat nafkah adik perempuannya. Nih katakanlah begini, kalau ada mayit meninggalkan 2 anak, laki perempuan toh, namanya Hamid sama Hamidah. Katakanlah warisannya 30 juta. Maka si Hamid dapat 20 juta, Hamidah dapat 10 juta. Kan ya? Ini dua-duanya masih bujang, masih perawan nih. Beberapa bulan setelah orang tuanya meninggal, Hamid mau nikah. Gitu. Karena mau nikah, kata si calon mertua, maharnya berapa? Gitu. Hamid bilang, saya punya 20 juta. Diterima 20 juta, hilang tuh 20 juta warisan Hamid. Iya. 2 bulan setelah Hamid nikah, Hamidah dilamar sama pacarnya. Gitu. Hamid sebagai wali karena dia abang, bapaknya udah nggak ada, tanya sama pacarnya Hamidah, punya mahar berapa? Gitu. Kata pacarnya 20 juta, diterima 20 juta. Hasilnya Hamid kagak dapat apa-apa karena 20 juta yang dia dapat jadi waris, jadi mahar. Hamidah yang tadinya dapat 10 juta sekarang punya berapa? 30 juta. Itu urusannya. Karena dia selevel nih laki perempuan. Tapi kalau perempuan sendiri, dia satu level sendirian, nggak ada yang ngacak-ngacakin, dapat setengah aja. 1/2 semua buat dia. Cuman kalau ada orang laki selevelnya, orang laki yang nanggung nih, yang nanggung urusan. Ini Hamidah dilamar. Kan yang repot nyariin tenda, bayar tukang harus siapa? Hamid yang repot itu. Izin sama RT sama RW kan begitu. Ngutang sama catering, Hamid yang repot. Gitu, Hamidnya makanya udah dapat 10 juta, dapat mahar 20 juta. Begitu. Ntar temen-temen yang ngasih kado amplop buat pengantin, begitu. Jadi itu hikmah. Tapi yang pasti ini ta'abudi, ini urusannya wahyu begitu. Ini kita cepetin. Nah, jadi ini syaratnya. Pertama dia terdaftar, maksudnya terdaftar dalam 23 ahli waris yang tadi. Kemudian hidup saat pewaris wafat, kemudian tidak gugur haknya. Tidak gugur haknya itu dia bukan kafir, dia bukan membunuh, dia bukan budak. Artinya dia bukan orang non muslim. Kalau ada orang wafat, kemudian di antara anaknya ada non muslim, maka yang non muslim itu bukan ahli waris begitu. Kemudian tidak terhijab. Nanti insya Allah mudah-mudahan kalau ada waktu kita bahas tentang masalah hijab begitu ya. Nah, kalau dikumpulkan dari apa yang tadi disebutkan, ini bentuk ini begini nih, bentuknya tuh kanan kiri, atas bawah kanan kiri. Ini almarhum. Ini almarhum nih. Almarhum, kemudian ahli warisnya yang nomor ini dikasih nomor punggung, biar ketahuan gitu. Anak laki ini nomor 1 nih. Nah, anak laki, anak perempuan nomor 1, anak perempuan nomor 2. Ini namanya al-far'ul waris, ahli waris cabang bawah gitu. Kemudian nomor 3 dan 4 adalah suami. Mana nih? Dipencet, bergerak dipencet. Nah, suami. Jadi dari nomor 1. Ini urutan 1, 2, 3, 4 prioritas. Orang-orang di antara ahli almarhum yang pasti dan tidak mungkin tidak dapat, pasti dapat. Ini nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6 begitu. Ini suami, suami atau istri. Ahli waris sebab pernikahan, suami, mertua bukan, menantu bukan, ipar bukan. Nah, kemudian ayah nomor 5. Dan juga ini yang disebut ke atas ini ayah ibu namanya aslul waris, ahli waris induk atau antas. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini orang yang tidak dihalangi oleh siapa-siapa. Jadi kalau mereka ini ada, maka kiri kanan hilang, nggak ada, kiri kanan tidak ada. Ini namanya kalau kita ya di rumah fikih bilangnya namanya ahli waris internal. Gitu, ahli waris internal. Itu sih di kitab kagak ada internal, kita aja yang bikin tuh. Internal tuh maksudnya pasti dapat, nggak mungkin terhalangi. Nah, setelah nomor 6
Ini ayahnya ayah nih, ini status ayahnya ayah nih kakek itu tergantung ayah. Kalau ayah ada ya dia kagak dapat. Pokoknya gitu kaidahnya. Ahli waris yang terhubung kepada pewaris melalui penghubung, dia terhalangi oleh penghubungnya. Jadi kalau penghubungnya ada, dia terhalangi oleh penghubungnya. Termasuk ibunya ayah yang kita bilang nenek gitu. Kakek yang ahli waris adalah ayahnya ayah dan seterusnya, berhenti ketika bertemu perempuan. Maka ayah dari ibunya ayah bukanlah ahli waris. Ayah dari ibunya ayah masuknya dzawil arham. Makanya disebut kakek rahim. Jadi ada istilah kakek rahim. Cuman kalau kasus di Indonesia hampir nggak terjadi. Artinya generasi ke atas tuh paling mentok 2 generasi. Generasi kedua itu kan udah terhalangi sama generasi pertamanya gitu. Kemudian nomor 9 nah saudara-saudari. Ini namanya ada saudara-saudari seayah seibu nih kandung, ada saudara-saudari seayah aja. Kemudian keponakannya, keponakan yang ahli waris keponakan laki dari saudara laki. Ini yang disebut dengan istilah hawashi. Ini hawashi kanan nih, hawashi kanan. Hawashi kanan tuh kandung dan seayah begitu. Kemudian nomor 15 dan 16 paman. Pamannya ada paman kandung, ada paman seayah. Kemudian anaknya sepupu. Nah, sepupu yang ahli waris itu sepupu laki-laki dari paman seayah atau paman seibu. Paman seayah seibu, maksudnya paman kandung. Ini paman nih khusus paman dari sisi ayah, saudara-saudari, saudaranya ayah. Soalnya kalau di bahasa Arab yang dari sisi ayah tuh namanya am, ini yang ahli waris. Yang dari sisi ibu tuh namanya khol, khol bukan ahli waris. Nah kalau kita nggak ada bedanya, gitu. Baik dari ayah baik dari ibu kita manggilnya paman-paman juga. Bahkan bukan saudara, kalau dia seumuran sama bapak kita panggilnya paman. Kita panggil om juga kan ya, begitu. Apalagi saya tuh di rumah kalau wayanya orang tua pengajian, ibu saya kan ketua ini, umi saya kan ketua band tabok gitu, qasidah gitu. Jadi kalau hari ngaji tuh mama pada ngumpul di rumah. Kalau mama pada ngumpul ngajinya di mana kan seragamnya beda-beda. Hari ini merah, hari ini hijau, hari ini begitu. Ngajinya pindah. Itu kalau berangkat tuh saya nganterin atu-atu tuh, emak-emak saya anterin naik motor atu-atu. Saya panggilnya sama semua, saya panggil Mak Aji semuanya, saya panggil Mak Aji semuanya. Sampai sekarang saya nggak kenal namanya, pokoknya saya kenal Mak Aji aja gitu. Iya Mak Aji gitu. Kan nih orang Indonesia kan begitu. Pokoknya yang seumuran sama emaknya dipanggilnya tante, sama ibunya apa namanya, sama bapaknya dipanggil om begitu. Nah, sepupu yang ahli waris adalah sepupu laki-laki dari paman kandung dan paman saya. Nah, baru kemudian cucu nomor 19, cucu laki-laki. Maksudnya cucu dari anak laki-laki. Cucu dari anak perempuan masuknya dzawil arham begitu. Cucu yang ahli waris ada cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian ibunya ibu nomor 21 sama, dia statusnya kalau ada ibu maka dia bukan ahli waris. Kemudian saudara-saudari seibu. Ini saudara-saudari seibu nomornya 1, 22. Nah, harusnya kan saudara 1, saudari beda lagi. Tapi saudara-saudari seibu tuh disamakan nomornya sebab jatah warisnya sama. Kalau kita lihat di sebelah kanan ini ada saudara sama saudari dibedain tuh, saudari 1 nomor 10, saudara nomor 9. Sebab kalau yang kandung atau seayah laki perempuan jatahnya beda. Tapi kalau dari jalur ibu, saudara saudari ibu baik laki atau perempuan sama. Baik laki, ini yang surat An-Nisa ayat 11 begitu. Bagi yang kalau dia sendiri 1/6, kalau dia beramai-ramai itu dapat 1/3 begitu. Ini dia 22 ahli waris daripada nasab dan juga pernikahan. Insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang. Insya Allah kita bahas jatah di pekan atau di pertemuan depan, jatah untuk ahli waris internal yang pasti dapat insya Allah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.